Selamat siang. Perkenalkan saya Eptariana Baban, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Kota Jambi, dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman sejawat saya, dengan Bu Roswati, selaku mengajar bidang studi ekonomi. Halo Bu Ros, apa kabar Bu Ros? Halo juga, kabar baik Bu Eta. Oke, baiklah Bu ya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi, di mana nanti kan di mana nanti saya akan melakukan supervisi atau observasi ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, oke. Nanti ada pun tujuan pra-observasi saya ini nanti untuk membuat Ibu semakin termotivasi atau menimbulkan rasa percaya diri, sehingga nanti saat menyampaikan pembelajaran di kelas, peserta didik kita semakin termotivasi. Jadi nanti selama saya observasi di kelas, saya akan memperhatikan Ibu dan saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, dan saya nanti akan menyediakan lembar penilaian atau misalnya poin-poinnya yang akan saya catat nanti supaya pembelajaran yang kita lakukan ke depannya semakin baik. Oke. Dalam pra-observasi ini Bu, saya ingin melakukan pertanyaan dengan Ibu. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanya. Yang pertama itu Bu, nanti ketika dalam melakukan proses pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan apa ya Bu ya? Gitu. Saya dalam belajar kebetulan materinya tentang kegiatan ekonomi. Jadi tujuan dari pelajaran ekonomi itu siswa dapat menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti ada menganalisis ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu menganalisis kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus tuh ya Bu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua ini saya ingin menanyakan untuk area pengembangan yang Ibu lakukan nanti di kelas bagaimana ya Bu ya? Saya menggunakan pengembangan melalui pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu saya siswa dikasih tugas, mengerjakan tugas. Kemudian kalau keterampilan melalui proses diskusi, siswa melakukan presentasi. Oh, berarti ya. Kalau keterampilan tadi Ibu melakukan apa Bu ya? Presentasi. Oh, presentasi. Berarti nanti ketika Ibu melakukan presentasi, ada nanti yang menilai keaktifan, Ya. cara mempresentasikan, kemudian kerjasamanya di situ ya Bu ya. Oh, ya, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan itu ada dua, pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian Bu, saya juga ini yang mau bertanya ini, yang untuk yang ketiga, rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas itu bagaimana Bu ya? Misalnya strateginya, metodenya, modelnya gitu. Dalam pelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mode pembelajarannya problem based learning atau PBL. Dan metode yang saya gunakan itu metode diskusi ya. Jadi anak-anak disuruh mencari masalah yang ada yang mendiskusikan permasalahan yang muncul. Kemudian setelah itu dikerjakannya di lembaran LKPD. Kemudian dipresentasikan hasil dari diskusinya di depan kelas. Oh, gitu ya. Untuk metodenya tadi Bu? Metode diskusi. Oh, metode diskusi ya. Berarti nanti ada kolaborasi di kelas itu ya. Jadi tadi yang saya tangkap dari pembelajaran, dari pemaparan Ibu, ketika proses pembelajaran yang dilakukan nanti yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada integrasi sosial dan emosional ya. Jadi nanti anak-anak kita itu bisa kita ketahui bagaimana sosialnya, emosionalnya yang akan mempengaruhi hasil belajarnya ya. Kemudian juga tadi saya tertarik dengan Ibu tadi melakukan metode yang digunakan itu tanya jawab diskusi ya. Berarti di situ memang kelihatan ya Bu ya, muncul nanti pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa ya Bu ya, nanti peserta didik kita itu nanti diajak untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga teman yang lain menjadi termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Kira-kira gitu ya Bu ya. Untuk yang terakhir Bu, saya ingin
bertanya lagi dengan Ibu tuh, nanti untuk penilaian yang Ibu gunakan di kelas apa ini ya? Saya menggunakan penilaian formatif dan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oh, berarti 3 ya? Ya, 3. Kalau pengetahuannya itu berupa apa ya? Dia proses ikut kuis. Oke. Ya, di awal saya kasih kuis, di terakhir saya kasih kuis. Berarti pengetahuannya mantap ya Bu ya. Ya. Terus untuk nilai keterampilannya yang Ibu nilai nanti apa ya Bu ya? Cara dia mempresentasikan permasalahan yang dia kerjakan, bagaimana dia cara berbicaranya, menyampaikannya. Ini sudah Ibu jelaskan tadi penilaian yang sudah Ibu gunakan ya. Nah, satu penasaran lagi saya ini Bu. Jadi mau nanya, media yang Ibu gunakan nanti saat dalam proses pembelajaran? Kalau saya di media saya gunakan, saya menggunakan media video, kemudian menggunakan PowerPoint berbentuk Canva, dan menggunakan LKPD yang mengajarkan kelas. Oh, bagus ya Bu ya. Berarti dari ketiga hal itu ada video, berarti ini cocok untuk pembelajaran yang auditori ya Bu ya. Seperti berarti yang saya tangkap itu dari media yang Ibu gunakan itu mempunyai gaya, 3 gaya belajar itu ya Bu ya. Siswa termotivasi untuk belajar. Iya, berarti ada kinestetiknya, ada auditorinya, sama visualnya. Ya, visualnya itu misalnya kita menggunakan poster. Kalau misalnya tadi auditori ya itu misalnya mendengarkan YouTube. Berarti nanti di situ nampak pembelajaran berdiferensiasinya ya. Oke ya Bu, cukup demikian dulu perbincangan kita. Nanti di minggu depan kita akan melakukan supervisi di kelas. Selamat ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, sudah semuanya kan? Baiklah, hari ini kita akan belajar ekonomi tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin melihat dulu situasi belajarnya kayak mana. Silakan dilihat di sekitar kamu apakah bersih. Kawatnya apa udah lengkap, sesaringnya? Nah, kalau sudah, sekarang silakan untuk mengawali pelajaran kita berdoa dulu. Silakan kita kelas disiapkan. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Untuk hari ini siapa yang nggak datang? Berarti masih kelas yang bagus-bagus ya. Berarti nggak ada yang apa kan? Berarti kali ini udah siap belajar kan? Kalau begitu kita briefing dulu sebelum pelajaran dimulai. Ayo semuanya berdiri. Nah, nanti kita tepuk tangan ya. Kita sedikit boleh tepuk tangan aja. Siang, pagi, siang, sore, malam. Paginya 1 kali, siangnya 2 kali, sorenya 3 kali, malamnya tidur. Iya, ya. Kalau Ibu bilang pagi berarti 1. Ibu bilang siang berarti 2. Ibu bilang sore berarti 3. Malam? Iya. Nah, dimulai. Ya, dalam 2, 1, 3, malam. Nah, pagi, siang, malam. Nah, silakan belajar. Ya, silakan kembali belajar. Inginkan absen kalian dulu siapa kira-kira temannya yang nggak datang? Siapa yang nggak datang? Ada yang apa? Ada yang sakit? Nabila Putri. Nabila?
Nabila Putri, apa keterangannya? Sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kamu mempelajari pelajaran kegiatan ekonomi ini, Ibu harapkan kamu bisa menguraikan konsep produksi, distribusi, konsumsi dan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk Ibu pengawalnya, pernahkah kamu dengar kata kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi? Apa saja? Nah, apa lagi? Nah, apa itu pengertian dari kegiatan ekonomi itu? Nah, berarti untuk lebih pahamnya, kalian dulu menonton tayangan berupa video, kamu amati videonya, gimana hasilnya nanti, itu nanti kamu diskusikan. Perhatikan videonya, ini Ibu putar. Sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan tadi, susun kelompoknya masing-masing. Kembalikan LKPD dulu sama kalian, lembar kerja peserta didik. Silakan mengerjakan soal yang ada di LKPD-nya berdasarkan video yang kamu lihat tadi. Masih ingat videonya? Apa saja? Dan silakan kasih waktu 10 menit aja. 10 menit mengerjakannya, selesai.
Siapa? Saya Elmira Inora. Saya orang Putra, saya Muhammad Rahman. Saya Rizky Putra. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, tuliskan kegiatan ekonomi. Tuliskan kegiatan ekonomi yang ada dalam video tersebut. Pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan yang kedua, tuliskan apa kegiatan ekonomi yang benar. Pertama-tama di dalam video tersebut ikan ditangkap untuk dijadikan sebuah makanan. Ikan tersebut kemudian dicuci di sterilizer 5-1 kali. Dalam proses tersebut, ikan tersebut dimasukkan di dalam kalian tersebut ikan tersebut dimasukkan saus dan siap untuk diproduksi. Dari produksi ikan tersebut kemudian didistribusikan ke toko-toko ataupun pasar. Lalu ada orang membeli hasil produksi tersebut, itulah dinamakan konsumsi. Untuk pertanyaan ketiga, kalau apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut? Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang mempertanyakan ke kelompok 1 tentang yang disampaikan oleh kelompok video tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik bila tidak ada aktivitas sumber daya manusia? Dari jawabannya, dari kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik bila tak ada aktivitas sumber daya manusia dikarenakan pada produksi mesin digunakan membutuhkan tenaga kerja yaitu manusia. Jadi bila tidak ada manusia maka tenaga mesin itu tidak akan berjalan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok wayang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Kinanti Listia. Saya Yasmin Adelia Putri. Saya Parisa Putra. Saya Jalvi Ferdian. Saya Pak Ibu Basri, saya juga. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, tuliskan kegiatan ekonomi yang ada dalam video tersebut. Proses kegiatan pembuatan ikan harga dari penangkapan di laut, lalu proses pembuatan laut didistribusikan ke toko-toko hingga dibeli oleh konsumen. Nomor 2, tuliskan alur kegiatan ekonomi benar. Pada proses produksi, itu terjadi adalah penangkapan ikan di laut lalu dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi makanan lalu dikemas. Lalu ada di proses distribusi setelah dikemas dengan rapi, olahan tersebut didistribusikan ke toko-toko untuk dijual. Pada proses konsumsi, konsumen membeli lalu menikmatinya. Pada pertanyaan nomor 3,
hal apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut? Sumber daya manusia, transportasi, alat yang canggih untuk proses produksi, sumber daya alam. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Saragita dari kelompok 1. Mengapa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi adalah transportasi? Karena sebutkan contoh mengapa transportasi itu berpengaruh. Karena transportasi yang diperlukan untuk penyaluran barang dan jasa, bila suatu negara memiliki transportasi yang memadai, maka bisa meningkatkan jangkauan distribusi pada konsumen. Dan contohnya, barang yang diproduksi akan didistribusikan ke luar negeri. Contohnya, bila akses untuk didistribusikan ikan dari wilayah A ke wilayah B tertutup dikarenakan banjir, maka otomatis aktivitas distribusi serta konsumsi mati dan terganggu. Berangkat siapa dulu tuh kelompok 2. Yang praktikasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya adalah Ahmad. Saya Teddy. Saya Abdul Najjar. Saya Tiara Nirmala. Saya Nabila Saskia. Dan berikut adalah presentasi dari Pertanyaan yang pertama, tuliskan kegiatan ekonomi yang ada dalam video tersebut. Pertanyaan yang kedua, tuliskan alur kegiatan ekonomi yang benar. Buat satu diambil dari Pertanyaan yang ketiga, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut? baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok 6 ini bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari kegiatan distribusi. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa dulu? Baiklah, dari hasil diskusi kalian tadi dari 6 kelompok tadi dapat kita simpulkan. Jadi berdasarkan juga dari materi video yang kamu tonton tadi. Jadi di sana ada kegiatan ekonomi, ada 3 ya. Kita temukan 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah distribusi. Nah, jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama yang sekarang kita bahas tentang kegiatan ekonomi itu ngapain gitu. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu ngapain nak? Kebutuhan hidupnya. Ya, jadi satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi itu
Kegiatan menghasilkan barang atau apa barang yang bisa dihasilkan? Untuk apa dihasilkan kalau tadi saya itu? Untuk Digunakan oleh Nah, itu digunakan oleh konsumen. Untuk apa digunakan oleh konsumen? Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di dalam proses produksi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Biar produksi itu bisa jalan, kita harus butuh faktor-faktor, ya kan? Nah, ada apa saja faktor-faktor produksi yang kamu ketahui? Ya, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal dan kewirausahaan. Jadi produksi itu bisa jalan, bisa dia melakukan kegiatannya, harus ada faktor-faktor yang mendukung. Kalau nggak ada faktor-faktor mendukung, perusahaan tidak bisa jalan. Contohnya kita lihat dulu. Produksi itu adalah apa? Faktor produksi sumber daya alam. Sumber daya alam itu faktor produksi gimana? Faktor produksi yang tersedia di alam. Apa saja faktor produksi yang tersedia di alam? Air, tanah, lagi tumbuhan, barang-barang tambang. Barang tambang itu apa saja? Emas, perak, minyak bumi, ya kan? Batu bara itu yang ada di alam. Nah, itu di Jambi banyak nggak itu? Sumber alamnya. Nah, kemudian bisa nggak diolah oleh orang Jambi sumber alamnya? Bisa. Nah, makanya kalau bisa berarti siapa yang mengolahnya? Siapa nama manusianya yang melakukan kegiatan produksi itu? Produsen. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, ya kan? Perusahaan itu tidak akan jalan kalau tidak ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi atas 3, nak. Apa sih yang kamu ketahui? Tenaga kerja, tenaga kerja, apa saja? Tenaga kerja apa saja? Pesawat. Ada? terdidik, tidak berlatih. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terlatih. Ada kerja tidak terdidik. Jadi tenaga kerja itu dibagi atas 3, tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Yang terlatih, yang terdidik itu kalau kerjanya seperti apa? Kayak ibu tuh tenaga kerja apa itu? Terdidik. Nah, kayak konten tuh tenaga kerja apa itu? Kayak tukang sampah itu tenaga kerja apa? Yang bukan itu? Tidak terlatih. Tidak terlatih. Tidak terlatih. Tidak terlatih. Bisa sendiri kamu nyapu kan?
konsumen. Ayah, dari video tadi kan ada distribusi kan? Apa yang distribusi di sana? Ayah, ikan yang di pabrik tadi sudah diolah kan? Diolah menjadi sarden. Yang kemudian sarden itu biar sampai ke tangan konsumen didistribusikan. Pakai apa orang itu didistribusikan? Pakai apa nih? Pakai alat transportasi, pakai mobil kan? Jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok kamu, kenapa transportasi yang mengambil kegiatan ekonomi kan? Nah, apa tadi jawabannya? Ya, dan jawabannya jadi kenapa transportasi itu berpengaruh pada kegiatan ekonomi? Karena tanpa transportasi barang tidak akan bisa sampai kepada konsumen. Bisa barang itu jalan kaki jadi WN ke konsumen. Setelah diproduksi oleh perusahaan, dia jalan aja cari konsumennya. Oh, ini yang mau makan sarden, ini kan bisa. Berarti harus ada faktor distribusi. Jadi ya alat yang digunakannya adalah berupa mobil, gitu kan? Nah, kemudian distribusi itu ada namanya 3 macam. Ada distribusi langsung, semi dan tidak. Kalau distribusi langsung itu kayak mana? Nak? Ayah, bentar. Berarti langsung sampai kepada konsumen. Kalau yang tidak langsung itu berarti melalui melalui perantara. Siapa tahu perantaranya? Siapa namanya? Berarti melalui perantara agen. Itu tentang distribusi. Kemudian selanjutnya tentang konsumsi. Tadi kan barang sudah diproduksi, ya kan? Diproduksi di mana diproduksi tadi? Di pabrik. Nah, kemudian dari pabrik sudah disalurkan, sudah didistribusikan kepada konsumen. Nah, bagaimana konsumen itu bisa memperoleh barang tadi? Kemana dia datang? Jadi datanglah dia ke supermarket. Di namanya supermarket. Namanya supermarket. Membeli sarden tadi, kan? Untuk apa sarden itu dibeli? Untuk dikonsumsi, untuk dimakan, kan? Biar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Makan itu kebutuhan hidup apa namanya itu? Primer. Berarti pintar, masih ingat dengan pelajaran yang kemarin kan? Nah, sekarang apa ciri-ciri dari benda konsumsi yang kamu konsumsi tadi? Nah, Dari kebutuhan hidup. habis? Itu? Ya, jadi ciri-ciri dari benda konsumsi itu adalah yang pertama benda ekonomi. Apa kemarin benda ekonomi itu? Pengorbanan yang sudah Iya, benda. Berarti benda ekonomi itu adalah benda yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan pengorbanan apa? Ya, cinta. Berarti pengorbanan uang. Kalau tidak punya uang bisa dapat HP,
sekali langsung habis. Nah, sekali langsung habis. Kemudian kalau diulang lagi dia sudah berubah sudah berubah rasa, berubah bentuk, dan berubah warna. Iya. Apa contohnya? Nah, iya itulah Bu. Nah, kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor ekonomi. Apa saja faktor ekonominya? Faktor ekonominya jumlah Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi dari sini bisalah kita lihat apa itu tujuan dari produksi tadi. Nah, jadi yang pertama adalah barang ya. Next. Dah. Baiklah. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau kamu tanyakan? Ada pertanyaan? Silakan. Yasmin, Apa saja sih Bu faktor-faktor produksi sumber daya alam itu? ayo siapa yang bisa jawab? Faktor-faktor produksi alam. Tadi udah saya sampaikan kan faktor produksi alam. Nah, ya silakan. Manusianya. Tuhan atas manusianya. Faktor dari alam. Nah, apa saja faktor produksi dari alam? Yang ditanyakan. Tadi baru Ibu sampaikan. Bu, Nah, silakan. baru nama Ya. Terus apa lagi? kayu, Nah, apa lagi? air, Nah, apa lagi? emas, minyak bumi. Ah, iya. Nah, dan misalkan Yasmin, jadi lagi jawabannya yang dari alam itu adalah barang tambang, air, udara, kayu, minyak bumi itu adalah hasil dari alam. Dan kemudian apa lagi? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Pertanyaan berikutnya. Silakan. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Konsumen yang meningkat, permintaan tinggi, Nah, tapi produksinya alam, sumber daya alam yang terbatas dan mengatasinya. dah, bagaimana kalau orang tingkat konsumennya tinggi, tapi sumber daya yang tersedia itu terbatas, jadi bagaimana cara mengatasinya? Maka barang alternatif. Nah, menggunakan barang alternatif. Menggunakan barang pengganti. Nah, ada lagi pertanyaannya? Ayo, silakan Rebecca. Apa saja faktor produksi dari sumber daya manusia? Nah, faktor produksi dari sumber daya manusia. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bekasi upload, Bekasi nilai 100 nanti. Apa saja sumber daya manusia tadi ya, Rebecca? Nah, sumber daya manusia itu terdiri apa saja? Sumber daya manusia terdiri dari apa saja? Nah, silakan. Sumber daya manusia terdiri dari yang tadi menyebutkan seperti tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tidak terlatih. Ya, nah. Sumber daya manusia itu terdiri dari tenaga kerja. Tenaga kerja itu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. Tuh. Nah, masih ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Ya, baiklah,
pelajaran kita hari ini berarti sudah selesai. Untuk berikutnya nanti Ibu kasih evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Nanti kamu kirim ke Google Classroom. Jadi kamu nanti mengerjakan tugas-tugas yang kasih atau soal-soal yang Ibu kasih di sana. Jadi dari kesimpulan kita hari ini yaitu produksi itu adalah menghasilkan barang dan jasa. Jadi produksi itu tidak akan pernah jalan kalau tidak ada faktor-faktor produksinya. Nah, jadi dari hasil video yang kamu lihat tadi, kamu peroleh tentang kegiatan ekonomi, ada 3 kegiatan ekonomi kan, yang diawali dengan produksi, yang dimana tempat produksi di sana, nah itu menangkap ikan ditangkap di laut, kemudian dibawa ke pabrik, baru pabrik memprosesnya, diproseslah oleh pabrik, kemudian setelah barang diproses, dibawa, didistribusikan kepada masyarakat. Jadi setelah itu baru dikonsumsi oleh konsumen, manusia. Jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Berarti untuk minggu depan nanti kita lanjutkan lagi tentang kegiatan ekonomi, distribusi dan konsumsi. Nah, jadi ini ada evaluasinya tentang beberapa soal dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti dibuka Google Classroom-nya. Ya, untuk akhirnya kita berdoa dulu karena kita sudah belajar dari tadi, jadi kan kita harus dapat nggak apa yang kita sampaikan, kita syukuri kan apa yang kita pelajari. Jadi sekarang silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.